Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat. Selalu harus kita yakini itu. Yang maha menyaksikan segalanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak bisa bersembunyi dari Allah. Yang maha menghitung segala sesuatu. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada balasannya. Semuanya pasti ada balasannya. Adil. Dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita ini. Karena hanya keridhaan Allah lah yang berarti dalam hidup ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian, ini di hadapan kali ini ada santri siap guna angkatan 47. Acungkan tangan. Oh, masih lambat ngacungnya. Ulangi. Acungkan tangan. Alhamdulillah. Yang akhwat di atas, terima kasih. Santri mahasiswa ada? Acungkan tangan. Oh, tinggal satu. Ya. Rektornya sedang latihan juga. Baik, kali ini akan mengkaji 4 hadis yang menurut ulama ternyata semua akhlak itu bermuara pada 4 hadis ini. Seperti yang kita maklumi bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling kuat imannya, ayyul mu'minina afdalu, siapa di antara umat Islam yang paling top imannya, jawaban Rasulullah adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Kalau ingin tahu siapa orang Islam yang terbaik, lihat saja akhlaknya. Apa timbangan amal yang paling berat di akhirat? Akhlak. Timbangan terberat itu timbangan akhlak. Siapa yang ketika dibangkitkan paling dekat dengan Rasulullah di yaumul qiyamah, yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang akan mewarisi surga tertinggi, yang paling mulia akhlaknya. Maka kalau mau punya cita-cita, bercita-citalah menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Pertanyaannya, kenapa orang susah berakhlak baik? Karena imannya kurang. Kenapa imannya kurang? Penyebabnya 2. Kenapa orang susah berakhlak baik? 1, lemah ilmu agamanya kurang. Karena ilmu agamanya kurang, maka dia akan lemah iman dan lemah amal. 1, lemah ilmunya. Yang kedua, lemah jiwanya. Dirinya kalah oleh malas, kalah oleh nafsu, kalah oleh ketamakan dunia. Pokoknya kalah dirinya itu oleh nafsunya. Seperti mau berlatih. Oh begini, semua maaf ya, neraka itu dipenuhi oleh sesuatu yang disukai oleh nafsu. Tapi surga dipenuhi oleh yang tidak disukai oleh nafsu. Makanya orang-orang hanya akan tangguh kalau dia punya program bermujahadah, mengendalikan dirinya. Orang yang akhlaknya baik, walaupun ibadahnya masih standar, dia dicatatkan sebagai ahli tahajud, ahli saum. Berikut ini ada 4 hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, sahih, ada yang hasan. Kalau kita pegang dan kita jadikan target, insya Allah akhlak kita akan segera berubah. Yang pertama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidaklah sempurna iman seorang hamba, ya, kita hingga menyukai apa yang untuk saudara kita sebagaimana kita menyukai untuk diri kita. Artinya tidak ada dengki lah, tidak ada ghil, tidak ada perasaan tidak nyaman dan tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada saudara kita. Jadi hatinya tuh baik saja, tidak ada iri dengki kepada saudara seiman. Ini penting sekali karena seperti yang pernah dibahas, orang Islam yang terburuk adalah dia tidak rela, tidak suka saudaranya sesama hamba Allah umat Islam yang dapat nikmat, dan dia suka kalau orang lain dapat kepahitan. Ini pendengki. SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada yang masih buruk tapi tidak separah yang tadi. Dia tidak mau saudaranya dapat musibah, tapi juga tidak suka kalau saudaranya dapat nikmat. Agak lebih baik dari itu tapi tetap buruk adalah, yalah boleh kamu juga berprestasi tapi di bawah saya, gitu. Tidak mau disamain. Nah, standarnya adalah kita harus senang. Kalau kita senang dapat ini, lalu saudara kita dapat, kita senang. Nah, yang baik itu adalah kita senang melihat saudara kita dapat yang lebih baik dari kita. Ini sehat nih. Adek senang mau diundang umroh tidak? Kan? Senang. Nah, setiap ada umat Islam yang dapat umroh, adek senang. Itu sehat. Tapi kalau teman umroh saudara nggak enak, nah itu kurang sehat. Kemarin ada ilmu bagus dari Adeda. Misal begini nih, sekarang dikasih uang masing-masing. Ini misal saya bawa 10 juta. Nih ada yang mau 1 juta, kasih. Ini sama-sama SSG yang baru daftar ya. 1 juta, 1 juta. Senang tidak? Yang lain senang tidak? Ah, belum tentu ya, saudara pengen. Udah gitu, ini teman sebelahnya, ah kalau gitu bapak saya kasih 5 juta. Ini jadi bahagia tidak? Yang dikasih 1 juta bisa tidak bahagia? Hah? Kenapa dia 5 juta? Padahal sama-sama dikasih. Ini nih, aneh. Dia tidak apa-apa dikasih 1 juta udah senang, tiba-tiba sebelahnya dikasih 2 juta. Jadi sebel. Kenapa? Ini penyakit. Namanya juga sama-sama dikasih, betul tidak? Atau misalkan kemarin perumpamannya begini, adek, ayo kita jalan ke Dufan, diongkosin. Ada nih. Pas tahu ke sana, temennya ya udah kamu diongkosinnya jalan-jalan ke Singapura. Hah? Kenapa saya ke Dufan begitu? Padahal ke sana juga gratis. Ini mengerti tidak hadirin? Nah, berapa banyak di antara kita yang sering tidak rela. Misalkan punya karyawan kerja di sini, kemudian suatu saat keluar, kemudian membuat usaha yang sama, lalu usahanya maju, terus sakit hati. Kenapa? Kalau Allah mau memberi, kenapa kita sakit hati? Tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada jengkel, tidak boleh ada kesel. Kalau Allah membagikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki, kita ikut bahagia. Ini latihannya. Mungkin masih ingat Anas bin Malik menceritakan ini hadis riwayat Imam Ahmad tentang Rasulullah SAW pernah bersabda akan masuk seorang ahli surga. Lalu masuklah seorang pemuda Ansor, janggutnya basah, memegang terompah. 3 kali Rasulullah bersabda demikian, sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda, datang ke rumahnya saking pengen tahu apa
Apa ini amalannya? Kenapa pemuda ini disebut ahli surga? Dengan alasan ada masalah dengan orang tua, nginep di sana 3 malam. Diperhatikan tidak tahajud, kecuali setiap bolak-balik dari tidurnya senantiasa zikrullah. Dan yang kedua, tidak pernah bicara kecuali perkataannya baik. Cuma 2 itu yang dilihat. Ya tentu saja selebihnya ibadah wajib dilakukan. Hari ketiga, maaf sebetulnya saya di sini karena saya mendengar Rasulullah bercerita tentangmu. Ini saya dipendekkan saja ya. Tapi sesudah saya lihat amalanmu ternyata ya begitu. Maksudnya rada-rada meremehkan karena tidak kelihatan hebat. Ya seperti yang kau lihat, amal saya seperti yang kau lihat. Nah ketika akan pergi, cuma yang tidak ada di hati saya tidak ada ghil, rasa tidak suka kepada saudara, dan tidak ada hasud, dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara yang lain. Oh ini ternyata yang saya tidak punya. Nah kita sering tidak rela. Adik kakak saja sering tidak rela dapat nikmat. Adik dapat ini, kakaknya nggak dapat, tidak rela. Kakak dapat, adik tidak dapat, tidak rela. Nilai agak bagus, tidak rela. Kita sering tidak rela dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Ini penyakit. Latih untuk senang. Terserah Allah mau membagikan nikmat kepada siapa saja. Benar? Kenapa kita harus jengkel? Dan jengkelnya kita tidak merubah apapun selain merubah diri kita jadi orang yang dibenci Allah. Doanya, coba deh lihat deh doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Surat apa itu? Apa deh? Al-Hasr ayat berapa nak? Oh langsung kok nggak apa? Sebetulnya apa dulu? Tapi sekarang udah lupa alasan ya. Al-Hasr berapa? Tolong siapa yang ingat? Rabbana ighfir lana. Tinggal tulis aja deh HP-nya. Ada kuotanya kan? Ya alhamdulillah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Nah ini ghillal lil ladzina amanu. Jangan sampai di hati ini ada perasaan tidak suka, tidak rela dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Udah ketemu? Yul, lihat dong. Nah, tolong latih ya. Latih, dilatih, jangan ada dengki. Jangan ada SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan komentar negatif kepada orang yang diberi nikmat. Oh si itu biasa aja lah. Nah itu iri. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh pelajar fulan. Dia nilainya segitu, gak mungkin. Nah itu iri. Kata guru nilainya 85. Hah? Mustahil. Nah, iri itu. Oh anak-anakku sekalian, maaf ibu salah nilai. Tuh kan. Gak mungkin 8. Bukan 85 tapi 95. Langsung ngejongkeng di bagian belakang. Tiap orang, tiap nikmat itu milik Allah, dan Allah yang membagikan sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita harus ikut bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Itu kuncinya, mau akhlak baik. Jangan komentar negatif. Kalaupun ada di sini hasidin, ada hasad, diam saja. Kalau perlu ikut muji, ikut mengucapkan selamat. Misalkan bertanding kita kalah, ya nggak apa-apa, nggak harus menang kok. Yang penting jadi amal soleh bertanding.
Maka kalau santri di sini ikut pertandingan, tidak didoakan menang, rugi. Kenapa tidak didoakan menang? Ya karena kalau didoakan menang berarti mendoakan yang lain kalah. Padahal saudara kita juga. Jadi gimana mendoakannya? Semoga diberi kemampuan melakukan yang terbaik dan diberi kemampuan menyikapinya dengan sikap terbaik, gitu. Sing jadi amal soleh. Kalau memang takdirnya menang, itu yang terbaik, semoga jadi amal, tapi tidak ujub. Kalau memang tidak ada takdirnya menang, ya tidak apa-apa, yang penting jadi amal soleh dan tetap ridho, nggak ada ruginya. Kalau mau piala gampang, beli aja sendiri. Ya. 2. Ada yang meminta nasihat kepada Rasulullah dan Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Ada hadis lain, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Surat Ali Imran 134, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi adik-adik para santri semua harus punya target menjadi orang yang bisa menahan amarah. Bukan tidak punya marah. Kita akan tersinggung, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, kita akan terluka, kita juga ada jengkel, kesel, sebel, tapi ditahan sehingga tidak menjadi perilaku zolim. Jadi pemarah itu bukan wibawa. Kan ada yang menganggap marah itu harga diri. Enggak, salah. Bukan yang perkasa itu yang jago gulatnya, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Ini penting para santri semua ya, kita lihat bagaimana berjatuhan orang dari kedudukan, jabatan, kehormatan karena pemarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pemarah. Walaupun beliau pernah marah, tapi marahnya bukan karena pribadi, tapi karena urusan kebenaran. Latih, jangan mudah jengkel. Pasti ada yang bikin kesel, itu latihannya. Ya. Bagaimana kalau ada yang nyebut monyet? Jawaban kita bagaimana? Hei, monyet. Jawabannya apa? Coba misalnya, hei monyet lo, bagaimana jawabannya? Oh gimana deh? Bukan. Ah benar. Hei monyet, bukan. Ya, monyet itu ada ekornya, kera ya, nggak ada ekornya. Udahlah. Walladzi bagaimana? Wa ibadur rahman alladzina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang-orang jahil, dan ketika orang jahil berbicara yang tidak enak itu ya, orang yang jahil di sana tuh orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Di mana aja bisa, itu di rumah, kadang orang tua, kadang adik, kadang kakak, kadang suami, istri, kadang di kantor, atasan, di jalan. Pokoknya kalau ada orang yang ngomongnya nggak enak, qalu salaman. Jawaban kita adalah perkataan yang mengandung keselamatan. Kalau nggak ya diam aja, senyum aja. Itu SOP-nya, nggak usah dijawab. Jadi bukan hebat kita, apa lu? Oh gue, itu mah lemah ya. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tapi emosional dia lemah. Kita harus mulai melihat kekuatan itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Pemimpin pemarah, dia bagian dari masalah. Karena pemarah itu kecenderungannya zalim. Jadi harus bagaimana? Tegas dan santun. Apa bedanya tegas dan marah? Kalau marah, satu, tidak jelas.
ngerembet kemana-mana, enggak terstruktur. Dan yang kedua, zolim. Kalau dari sini marah, keluarnya nanti zolim. Kalau tegas begini, ini belum mencari contoh yang lebih baik. Prank piring pecah, kemudian berkata, "Bibi, apa ini ya?" Nah, padahal udah jelas piring pecah, nggak jelas ya. "Kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya?" Nggak mungkin. Dari piring pecah rumah tangga hancur. "Di mana sih mata kamu?" Nah, ini nggak jelas. Padahal mata bibi di sana. "Itu otak jangan ditaruh di dengkul." Nggak muat, nggak muat. Tempurung dengkul kecil. Ya, ibu belum belajar biologi. "Dasar kamu ini orang kampung." Di kampung CRT. Ya, berat-berat. Makanya kalau orang marah tuh gak pugus sama sekali ngomongnya tuh, ya. Dan zolim, hanya maunya menyakiti. Dan nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. "Dengar dong, jangan nunduk aja." Ini juga dengar, tuh menjawab lagi, ha? Kalau diam, jawab gitu. Kalau udah jawab terus gitu. Semuanya salah. Memang kalau orang nafsu, akalnya turun. Makin nafsu, makin turun akal, makin tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa memikirkan resiko. Makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, jangan memberikan janji ketika kita bahagia, senang, kita lagi happy. Nanti ya kamu saya beliin mobil. Udah, dia sendiri tidak punya. Dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. "Ya udah kalau gitu saya keluar dari pekerjaan ini." Nyesel sudah itu. "Ya udah saya mau pergi." Pergi kemana? Tidak boleh ngambil keputusan kalau lagi marah. Adik-adik, latihan menahan marah ya. Target 1, latihan senang dengan kebahagiaan saudara kita, tidak ada iri dengki. Yang kedua, latihan kendalikan marah. Target. Kalau memanah tuh ada 4 sasaran. Kalau ingin selamat, akhlak baik, gak boleh pemarah. Rasakan bedanya nanti. Relax sajalah, gak usah segala jadi masalah besar. Tiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihannya berkata baik atau diam. Kenapa Allah menciptakan lisan ini? Untuk apa? Lisan untuk apa? Untuk berbicara baik, bukan untuk bicara. Jadi di sana falyaqul khairan aw liyasmut, bicara dulu. Syaratnya baik, kalau tidak dapat baru diam. Misal kita lewat, saya mau mengurangi bicara. Kita lewat ke orang tua, pilihannya diam atau mengucapkan salam. Salam. Jadi bicara dulu, bicara yang baik, salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan, karena itu lebih baik. Ahsan, paling top. Boleh ditambah? Boleh. Assalamualaikum Pak, izin lewat di depan, Bapak sehat? Itu bicara baik, karena ini termasuk membahagiakan. Jadi jangan lewat begitu saja hanya karena dia tidak mau sedang memperbanyak diam. Tidak boleh, itu salah. Kita bicara dulu, kalau bicaranya baik. Kalau tidak punya perkataan baik, disampaikan dengan pilihan kata terbaik, dan nada juga menentukan. Nada tuh hati, seperti monyet, 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 gak ada masalah.
monyet. Masalah ya kan? Itu masalah nada. Coba perang serbu, bingung ada. Kebayang prajuritnya, serbu, baru bergerak. Itu masalah nada, kata-katanya sama ya nggak? So prajurit dah serbu. Kira-kira gimana? Hah, paling begitu, bukannya nembak. Jen ngerti? Pilihlah nada terbaik, kata terbaik. Apa syaratnya bicara baik? 3. 1, niat. Apa maksud bicara ini? Harus jelas dulu. Seperti sholat, ini sholat apa nih? Tahiyatul masjid, qobla subuh, sholat subuh, sama 2 rakaat. Harus jelas dulu niatnya. Saya bicara mau apa? Mau pamer, mau sok pinter, mau pamer pengetahuan, mau pamer wawasan, mau pamer harta, mau pamer kemampuan. Ada yang bicara tuh pamer. Kalau kira-kira ini apa nih saya mau ngomong, asal ngomong aja nggak bisa. Harus lillahi ta'ala. Ya Allah, saya bicara semata-mata agar engkau ridho. Enggak mungkin bicara jelek kalau nyari keridhaan Allah. Ya Allah, mau ngobrol nih, saya mau ngobrol semoga engkau ridho. Gini ya, orang itu nyebelin banget. Enggak mungkin mencari keridhaan Allah dengan maksiat, itu tidak ada. Makanya kalau orang sudah niatnya bagus, sulit dia maksiat. Biasanya tergelincir karena dia tidak jelas niatnya. Niat baik. Yang kedua, isi. Nah, kan pasti ada isi. Isi itu ada 2 jenis. 1 ilmu, 2 berita, informasi. Kalau ngobrol tuh nggak akan jauh dari 2. Ilmu dan berita atau informasi. Harus benar. Kalau ragu, gak usah. Lebih baik dianggap bodoh daripada kita bicara yang tidak benar. Tidak apa-apa kita dianggap bodoh, tidak masalah sama sekali. Tapi menjadi masalah kalau kita bicara yang tidak benar. Kita dianggap bodoh, jangan sakit hati, karena fakta, ya kan? Coba acungkan yang cerdas. Enggak kan? Ini kita bodoh. Banyak yang tidak kita ketahui. Tidak usah memaksakan diri agar diakui orang. Kita paham, kita ngerti. Enggak penting. Yang penting perkataan kita benar. Dan yang ketiga, dampaknya, efeknya apa? Jadi pahala, jadi dosa omongan ini. Allah ridho, Allah murka. Jadi kebaikan, jadi keburukan. Membuat orang bahagia atau orang jadi tertekan dan sengsara. Membuat orang ke bawah baik atau membuat orang tergelincir. Harus pastikan perkataan kita ini dampaknya apa. Kalau belum yakin dampaknya baik, diam. 1, niat. 2, isi. 3, dampak. Ini harus dipikirkan sebelum bicara. Tidak mudah memang, tapi harus dilatih. Terutama yang mudah bicara, mudah celetak-celetuk, hati-hati. Santri siap guna, cirinya tidak mudah celetak-celetuk. Ya, nanti ini yang ketiga, yang keempat akan dibahas. Dan banyak diam saja, ganti dengan zikir. Kalau kita banyak diam, kita banyak menyerap ilmu. Kalau kita banyak bicara, banyak motong perkataan, banyak masalah. Orang yang paling banyak bicara, yang tidak hati-hati, hidupnya lebih banyak masalah dan tidak akan tenang hidupnya. Ya tidak niat buruk, tapi perhatikan saja teman yang paling banyak bunyi, pasti hidupnya lebih banyak tidak puguhnya. Diam dengan kesadaran
kita menahan diri, karena ada diam bloon juga. Ya, kenapa kamu diam? Mana ngomong naon? Dia nggak ngerti. Jadi kita diam dengan proses yang niat, isi, dan dampak. 4. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Jadi akhlak yang baik itu adalah tidak mau melakukan hal yang tidak manfaat. Tinggalkan apapun yang tidak manfaat, pastikan hanya yang manfaat. Karena setiap kita melakukan sesuatu pasti menggunakan waktu, sedangkan waktu adalah aset kita, tidak akan kembali lagi. Seperti lemari 24 jam, 24 lemari. Tiap lemari ada laci-lacinya, menit. Diisi yang manfaat, hanya itu yang membuat kita bisa berbekal pulang. Kalau tidak diisi yang manfaat, bolong. Setidaknya kita mengkhianati nikmat waktu kalau tidak digunakan manfaat. Makanya tanya dulu, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Di masjid, ya. Kalau merokok tanya apa manfaatnya? Kalau saudara perokok, apa sih manfaatnya ini? Misal, saya mengeluarkan uang 25.000, sedot tiup. Bagaimana kalau dilihat orang lain? Saya memberi contoh apa? Saya merokok ini, saya ngasih contoh apa? Ke anak-anak, ke anak kecil, ke semua. Ngasih contoh apa? Pikirkan itu. Kalau saudara guru merokok, saya ngasih contoh apa ke murid? Kalau murid niru, dipikul nanti semua dosanya. Kalau itu contoh tidak baik. Kan ada kakek-kakek merokok. Lagi apa kek? Lihat sendiri cu. Kek, minta dong rokok. Gak boleh. Kenapa? Bahaya tahu. Tuh. Kata cucu, ya Allah nih kakek. Udah tua nggak ngerti bahaya. Aneh. Cucunya nggak boleh kakek ngerokok. Ke paru-paru manfaat tidak dengan asap rokok. Ini bukan perkara fatwa ya. Ini perkara kecerdasan kita saja. Sedot, faktanya asap rokok itu ke paru-paru bermanfaat atau membawa mudarat? Itu kan tidak cuma masuk, dikeluarin lagi, kan nggak ada kerjaan. Sedot tiup. Asap rokok untuk orang lain manfaat atau mudarat? Sudah. Kalau ingin bisa berhitung dengan apa yang mau kita lakukan, uang 25.000 mending sedekah atau hanya beli seperti itu? Hitunglah. Jadi sederhana hadirin ya. Kalau ingin jadi muslim yang baik, berakhlak baik, selalu berhitung. Kita ini seperti berjalan di sekitar onak dan duri, selalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Kan ada yang sambil diam tuh tangannya begini. Coba itu, manfaat tidak? Sambil tak duduk. Bagaimana kalau diijabah begitu seumur hidup? Mau? Tidak. Jangan lakukan yang tidak manfaat. Gerakan tubuh kita. Ada rombongan dulu mahasiswa makan permen, makan kacang, sampahnya dibuang sembarangan. Tidak bisa seperti ini ya. Karena kita sudah zolim. Buang sampah sembarangan itu zolim. Karena sampah itu ada tempatnya.
Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kopiah ada berapa harganya? Misalkan 25.000, sepatu 250.000. Mahal mana, sepatu atau kopiah? Sepatu. Terus karena mahal sepatu, simpan di sini. Itu zalim, tidak adil. Karena ada tempatnya. Nah, sampah itu ada tempatnya. Buang sampah sembarangan itu zalim. Pasti ada balasannya. Tidak ada yang tidak dicatat, tidak ada yang tidak ada balasannya. Makanya tidak boleh kita zalim. Simpan pada tempatnya. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Sendal, kenapa di Darut Tauhid sendal harus rapi? Ya memang itu yang manfaat. Coba sendal berantakan, nyarinya susah. Lagi nyari sendal kita, nyepakin sendal orang. Yang disepak ternyata calon mertua. Akhirnya batal pernikahannya, enggak? Padahal undangan sudah disebar. Apa penyebabnya? Sendal berantakan, ya kan? Adik-adik, tolong ya, selalu mikir. Otak ini mikir dan zikir itu dua sejoli. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Dan habis mikir jadi zikir. Ini Allah suka tidak ya? Kalau saya merokok, Allah suka tidak ya? Enak seperti itu. Nanti kita akan jadi lebih terpelihara. Tentu saja untuk memiliki akhlak seperti ini, syarat pertamanya adalah apa? Tekad. Tidak ada tekad tidak bisa. Yang kedua apa? Doa, minta ke Allah. Tekad memiliki akhlakul karimah. Yang kedua doa. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta. Sudah hafal, nanti dicatat ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki hamba akhlak yang baik selain Engkau. Dan palingkan dari hamba akhlak buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Tekad ingin punya akhlak baik. Yang kedua doa. Yang ketiga apa? Ilmu. Minta, belajar. Ya seperti sekarang ini. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Karena doa harus disertai syariat. Yang keempat, mujahadah. Dapat ilmu, amalkan. Sekuat tenaga amalkan. Tidak usah diposting. Bisa nggak ikhlas. Ya, nikmati saja. Ini adik-adik daftar SSG, Allah yang menghendaki deh. Termasuk doroh kolbia atau mahasiswa atau masa keemasan, pasti Allah yang karena semua kebaikan datang dari Allah. Kemudian dapat ilmu itu dengan izin Allah, dan Allah melihat diamalkan atau tidak ilmu ini. Kalau semangat mencari ilmu, tapi kita nyari ilmu nggak boleh salah niat. Bukan untuk diakui orang pintar, ahli dalil, hafal kitab, atau disebut apalah, gak ada urusan kita dengan penilaian orang. Kita belajar karena ingin diridhoi Allah. Selesai di sana, ya. Gak usah pengen disebut soleh, tidak usah ingin disebut solihah. Ingin disukai Allah saja sudah cukup. Karena kalau sudah salah niat, ilmunya tidak barokah. Kemudian amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Allah melihat kita bermujahadah. Nanti Allah yang nolong.
Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu dan penyakit. Harus minta ke Allah, karena cuma Allah yang bisa mengubah kita. Kita ya cuma punya tekad, itu juga dengan izin Allah. Minta ilmunya lalu mujahadah. Nah, gagalnya itu biasanya salah niat dan tidak bermujahadah. Jadi belajar tapi mengamalkannya tidak sesemangat belajar. Terima kasih santri siap guna. Insya Allah 3 bulan tidak akan terasa. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya dek, maju. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A. Ya. Bagaimana sikap terbaik kita atau cara kita untuk mendinginkan, menyikapi orang yang pemarah, lagi marah misalkan ya lagi marah. Baik. Terima kasih. Barusan E-nya berapa? Ya. Dikurangi E-nya ya, maksimal 3. Di pesantren ini E maksimal 3. Gak apa-apa ya. Karena E itu mulut bunyi, tapi proses berpikirnya belum tuntas gitulah. Saya tidak nyebut telmi karena gak enak ya. E dikurangi. Jangan sampai itu kan saya akan bicara apa ya, saya mau nanya apa coba. Loh, bagaimana saya tahu? Baik, bagaimana kalau ada yang marah? Di dalam Islam, menghindari perdebatan itu akan berbuah surga deh. Aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Debat di sini adalah debat kusir yang penuh emosional. Yang kalau kita berdebat tidak menyelesaikan masalah, hanya menjadi masalah baru. Maka tugas kita adalah meredakannya. Walaupun kita benar, tidak usah masuk dalam perdebatan kalau situasinya tidak sedang kondusif mencari kebenaran. Karena ada orang yang kalau sedang emosi, tidak penting kebenaran bagi dia, yang penting itu dia benar, dia dianggap benar. Pembenaran, kemenangan. Menghadapi begini, maka cooling down saja ya. Tidak harus segala dijawab. Urusan tidak harus segera selesai sekarang kok. Kamu ini bagaimana? Dengar saja. Didengar tidak? Dengar. Misal begini, ada udah nikah belum? Belum. Oh ya, sabar ya, belum waktunya. Misal seorang suami pulang, kenapa sih rumah berantakan kayak gini? Saya tuh capek tahu. Jadi lelaki tuh capek, cari nafkah tuh nggak gampang. Terus kata istri, emangnya jadi istri gampang? Ribut. Saya hamil, melahirkan, bapak mah nggak pernah. Tapi ribut, nggak ada bagusnya. Kalau suami begitu, oh iya pak, saya mengerti betapa beratnya jadi seorang lelaki, tanggung jawab, bekerja keras. Iya pak, saya mau. Nah begitu, saya tidak perlu apa-apa, hanya perlu pengertian. Benar. Iya pak, sekarang saya semakin paham betapa berat dan letihnya bapak. Alhamdulillah kalau kamu ngerti. Ya, ini lumayan ada segepok. Ya gitu ya. Ternyata uang monopoli ada. Redakan saja deh ya. Karena kalau gini ya, sekarang pembeli dengan pedagang berdebat. Ini enggak, di sana lebih murah. Ini asli loh. Lalu menanglah pedagang debatnya. Hasilnya apa? Enggak jadi beli. Sekarang pembeli yang menang debat, hasilnya enggak dijual. Sekarang suami istri bertengkar hebat. Kalau istri yang menang debat, kalau suami menang, istri pengen pulang. Sekarang istri yang menang, suami nggak pulang-pulang, gitu.
hindari perdebatan. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Oh iya, di Zoom chat silakan. Ada yang nanya lewat Zoom. Sebentar nih saya baca. Assalamualaikum, tahun 2020 Pew Research Center melakukan survei 34 negara terkait dengan tingkat religiositas bangsa-bangsa di dunia. Survei bertajuk The Global Good Divide itu Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling religius dengan angka 96%, diikuti dengan Nigeria dan negara dunia ketiga. Satu sisi, setiap tahun Transparansi Internasional keluaran ranking negara paling korup. Negara religius menempati indeks korupsi tertinggi, sementara negara Skandinavia, Eropa menempati indeks negara paling bersih, tapi indeks religiusnya rendah. Pertanyaannya, apa yang salah? 2. Apa benar di neraka paling banyak wanita? Loh, apa hubungannya dengan kenapa? Oh, seru nih. Saya ngomong laki-laki lagi sayanya ya. Nanti ada hadisnya saya bacakan. Jadi begini hadirin. Ini yang menilainya religiositasnya itu mungkin hanya dilihat dari aktivitas. Ini kan yang mengadakan penilaiannya adalah mungkin dari luar ya. Kalau dalam pandangan Islam, religiositas itu tidak cukup dari aktivitas ibadah dohir saja. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Religiositas itu pertama keyakinan kepada Allah, dan yang kedua ketaatan ya, dan tingkat kemanfaatan, dan buktinya akhlak. Nah, salah satu ciri orang yang religiusnya bagus adalah jujur. Karena sidik itu adalah tingkatan kedua sesudah nabiyin. Orang yang an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat kepadanya itu yang pertama nabiyin, yang kedua sidiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat solihin. Jadi jujur itu adalah tinggi sekali orang yang hidupnya benar. Nah, religiusitasnya ini penilaiannya kalau merujuk kepada penilaian Islam tidak cukup hanya kelihatan waktu sholatnya saja. Jadi harus berbuah kepada akhlak. Tapi ya alhamdulillah, cuma ya itu memalukan ya. Satu sisi senang disebut religinya bagus, tetapi sisi lain belum membuktikan akhlaknya bagus. Kalau orang yang religinya bagus, dia jujur, dia tidak akan munafik. Koruptor itu kan munafikin, pencuri, dia penipu, pembohong, pengingkar janji, dia tidak amanah. Dalam Islam bukan orang yang religi, walaupun dia sholat, tetapi dia tidak termasuk orang yang bagus, karena munafik. Kan korupsi itu berarti dia pendusta, berbohong. Kemudian dia penipu, ya, dia mengkhianati janji, dia mengabaikan amanah, itu munafik. Ya, kita tugas saja, kita tidak cukup untuk jengkel, tapi ya beginilah hasilnya. Jadi dengan melihat situasi begini, ya apa yang bisa kita lakukan? 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Jengkelnya kita terhadap keadaan, kita harus bagian dari solusi, bukan hanya bagian jengkel. Hadisnya tentang wanita benar-benar. Ini ada hadisnya ya. Saya harus buka nih, maaf. Jadi hadis tentang wanita masuk neraka banyak ini. Sebentar ya. Alhamdulillah. Jadi sesudah pulang dari
Isra Mi'raj, alhamdulillah ketemu nih ya. Oh, ini bukan Isra Mi'raj. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Selesai sholat dari sholat khusuf, sholat gerhana, Nabi SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Jadi sesudah sholat gerhana beliau melihatnya. Allah yang memperlihatkan. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Lalu mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, la, tidak. Mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada istri kalian, pada suatu waktu kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Jadi inilah setitik rusak susu setengki ya. Ini hadis sahih. Ibu jangan marah ke saya, bukan saya ngomong ya. Maka jadilah orang yang bersyukur. Oh, kenapa begitu? Saya nggak suka. Ya sudah, gampang, tinggal jadi ahli syukur saja. Berterima kasih. Nggak ada sulitnya. Yang sulit itu adalah kalau kita tidak tahu diri, ya tidak tahu balas budi. Masya Allah.